Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Para pemirsa, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, dimanapun berada, teriring doa dari Kota Magelang, tempatnya Candi Borobudur, tempat pariwisata negeri kita Indonesia. Semoga Anda semuanya dimanapun berada selalu dalam keadaan sehat walafiat, lahir dan batin. Meskipun mungkin saat ini cuaca terkadang panas, tiba-tiba mendung dan hujan, semoga saja tetap membuat hati kita tak pernah tergoyahkan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Jalla Jalaluh. Bersamaan dengan nikmat Allah di pagi hari ini, Allah Ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk melangkah demi kebaikan, walaupun itu kecil. Semoga langkah-langkah yang kecil ini sedikit demi sedikit menjadi bukit, bisa memenuhi pundi-pundi kebaikan kita untuk memberatkan timbangan amal kita besok di akhirat. Salawat dan salam semoga selalu terhaturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya besok di hari kiamat. Amin Allahumma amin. Para pemirsa dimanapun berada, bahwa hidup memang harus dijalani, meskipun ibarat perjalanan itu adalah perjalanan yang terjal, berlika-liku, dan mungkin setelah terjal dan lika-liku bisa menapaki jalan-jalan yang tenang, landai, dan enak. Sehingga ibarat sebuah kita membawa keluarga kita dalam rombongan, dalam gerobak atau mobil, kita bisa merasakan kenyamanan. Dan itu mungkin harapan kita semuanya. Tapi namanya hidup tidak terlepas dari sebuah cobaan, tidak terlepas dari tikungan-tikungan yang membuat kita memang harus berhati-hati. Dan sebagai kepala keluarga, kita sebagai suami atau menjadi ibu keluarga, kita sebagai ibu yang harus bisa menenteramkan anak-anak kita, meyakinkan bahwa mereka selalu dalam dekapan kasih yang menuju kepada sumber-sumber kasih, yaitu dari kasih Allah Zat yang Maha Kasih. Maka perlu kita ketahui dan perlu kita yakini bahwa di sana ada sumber-sumber ketenangan, di sana ada sumber-sumber kebahagiaan yang patut kita gali, yang patut kita miliki agar kita dalam mempengaruhi hidup ini tetap selalu tersenyum, selalu bahagia. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan kepada kita semuanya, siapa yang baik pasti akan memetik kebaikannya. Begitupun juga sebaliknya, barang siapa yang menabur benih-benih kejelekan, kebatilan, maka dia pun akan memetik buah dari kebatilan dan kejelekan tersebut. Para pemirsa dimanapun Anda berada, tiada seorang hamba yang menjadi susah sebab Al-Quran. Saya ulangi lagi, tidak ada seorang hamba, lebih-lebih seorang mukmin dan mukminah, dia menjadi susah sebab Al-Quran. Karena Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Toha ayat kedua, Allah telah menegaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Kami tidak menurunkan Al-Qur'an ini kepadamu agar kamu menjadi susah. Jadi bila hati kunda, maka koreksi. Mungkin kita perlu evaluasi bagaimana interaksi kita dengan Al-Quran. Bila kita ingin tetap selalu memiliki ikatan-ikatan
tali-tali yang menghubungkan kita kepada Allah, zat yang memberikan ketentraman hati, zat yang memberikan kebahagiaan hati dengan arti yang sesungguhnya, maka tali-tali ikatan itu yang harus kita kencangkan, jangan sampai putus. Tali itu adalah hablum minallah, berupa Al-Quran. Lewat tilawah kita, mungkin kita sudah memiliki target harian, dan semoga itu bisa kita istiqomahkan. Karena apapun yang berkaitan dengan Al-Quran itu pasti membuat dirinya menjadi orang yang mulia. Kullu syai'in yartabitu bihil Quran asbaha kariman. Segala sesuatu yang berkaitan dengan Al-Quran pasti ia menjadi mulia. Malaikat, banyak malaikat, tapi ada satu malaikat yang terbaik di antara jutaan malaikat, yaitu malaikat Jibril, dikarenakan ia yang menyampaikan wahyu dari Allah kepada baginda Nabi Muhammad, yaitu berupa wahyu Al-Quran. Banyak hari, ya, hari-hari, tapi ada hari yang terbaik, ada malam-malam yang terbaik, yaitu Lailatul Qadar, karena di situ Al-Quran diturunkan. Nabi, Rasul banyak. Rasul yang kita wajib ketahui ada 25, tapi yang terbaik adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Karena beliau diberi Allah, yaitu Al-Quran. Sekali lagi, sesuatu yang berkaitan dengan Al-Quran itu akan menjadi mulia. Dan apabila kita selalu berkaitan dengan Al-Quran, maka sesuai dengan jaminan Allah, ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Dan kita sendiri akan menjadi sosok yang terbaik. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Bagi kita yang menjadi muallim, guru, atau muta'allim, juga mungkin terkadang kita masih ngaji, kita masih belajar, menjadi murid. Apabila khairun nas man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Siapa dia yang menjadi manusia yang terbaik? Adalah mereka yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Sesuatu yang indah sekali didengarkan, diperdengarkan, dilantunkan, tiada lain adalah Al-Quran. Ia cocok sekali dengan segala macam kondisi dan situasi. Bila ada orang tua kita sakit, maka apabila kita lantunkan Al-Quran, yakin itu akan menenteramkan hati orang tua kita yang sakit, saudara kita yang sakit, dan cocok. Tiba-tiba ada ketika kita ganti Al-Quran itu dengan dangdutan, bagaimana kira-kira? Sudah mau orang sakit malah tambah sakit. Begitu juga dalam suasana lagi bahagia, mungkin lagi ngantenan atau lagi hajatan dan lain sebagainya. Apabila diperdengarkan Al-Quran, ini menambah kekusukan, menambah nilai-nilai substansi yang ada. Dalam keadaan sedih, dalam keadaan gembira, dalam keadaan gamang dan lain sebagainya, apabila bersama dengan Al-Quran, maka suasana akan menjadi lebih nyaman dan akan hilang kekecewaan yang di dalam hati kita, yaitu manusia. Apalagi Allah Subhanahu wa taala di dalam janji-janjinya melewati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa man qara'a harfan min kitabillah falahu bi hasanah wal hasanatu bi asyrati amsalihha. Barang siapa yang membaca Al-Qur'an membaca Al-Quran satu huruf, maka setiap satu huruf dilipat gandakan menjadi 10. Sedangkan kita membaca Al-Quran saja satu juz satu hari, itu berapa ribu. Andaikan yang dihitung-hitung pahalanya, alhamdulillah bersama Al-Quran kita memiliki bekal yang baik. Oleh karena itu, jadikan rumah kita sebagai Baitul Quran. La taj'al baitaka kal maqbarah. Jangan jadikan rumah kita, rumah Anda seperti kuburan yang sepi dari bacaan-bacaan Al-Quran. Karena memang di kuburan tidak ada orang. Mereka tempat yang menakutkan bagi mereka yang takut. Taib. Jadi ada 3 hal yang tidak akan mengecewakan hati manusia. Tadi yang pertama adalah orang yang membaca Al-Quran dan menghafalkannya. Kata Allah, ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tiada harapan yang dikecewakan sebab berdoa.
Kita semua memiliki harapan, kita semua memiliki cita-cita. Tetapi apabila diiringi dengan doa, maka harapan tersebut tentu tidak akan berujung kepada kekecewaan. Ad-doa'u silahul mu'min. Doa adalah senjata orang mukmin. Kita berdoa berarti kita menguatkan harapan kita kepada Allah. Kita berhusnudzon kepada Allah. Mata kita kekuatannya bersamaan dengan umur sudah berkurang. Langkah kaki kita tidak segesit dulu. Tenaga kita sudah banyak berkurang. Tetapi ada satu yang tidak berkurang. Apa itu? Harapan-harapan kita kepada Allah melewati doa-doa kita. Apalagi doa di keheningan malam setelah kita sholat. Kita hiasi sajadah kita dengan tetesan air mata doa kita. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibuli. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mengabulkan. Tapi ingat, Allah tidak akan pernah bisa dipengaruhi oleh apapun dan siapapun meskipun itu hambanya. Contoh, Rasulullah SAW sendiri ketika berharap agar pamannya yang bernama Abu Thalib masuk Islam, mengucapkan syahadat, tapi itu tidak bisa dikabulkan oleh Allah. Itu harapannya Rasulullah. Karena apa? Menunjukkan bahwa sesuai dengan kehendaknya Allah sendiri memberikan apa yang dipinta. Tapi Allah pasti akan mengabulkan permintaan hambanya tentunya. Dan Allah Maha tahu kapan doa itu dikabulkan dan dalam keadaan bagaimana Allah mengabulkan doanya. Yang jelas Allah akan memberikan sesuatu yang terbaik karena Allah Maha Rahman dan Rahim sesuai dengan apa dan waktu yang dibutuhkan oleh hambanya yang beriman. Ad-doa'u ibadah. Doa adalah ibadah. Kita berdoa siang malam habis sholat maktubah. Bagi kita sebenarnya dikabulkan nggak dikabulkan itu bukan urusan kita. Yang terpenting itu adalah ibadah. Kita memohon. Manusia itu sombong apabila tidak mau berdoa. Berarti ada sebuah ungkapan yang tidak terucapkan oleh kata, ngapain aku berdoa? Toh aku nggak butuh. Atau ada, ngapain aku berdoa kepada Allah? Allah itu maha mendengar, maha tahu apa yang aku butuhkan, apa yang ada di dalam hatiku. Nggak usahlah aku berdoa. Taib. Jawabannya adalah, andaikan kita disejajarkan dengan baginda Nabi Muhammad SAW, mana yang lebih utama? Mana yang lebih mulia? Mana yang lebih baik? Toh demikian Rasulullah SAW berdoa dalam segala apapun, dalam segala setiap peristiwa apapun dia berdoa. Padahal dia adalah kekasih Allah. Apapun yang diminta mungkin insya Allah Allah akan mengabulkan dan malaikat pun akan mengamini doa-doanya. Tapi demikian Rasulullah SAW mengambil satu jalan manusia biasa yang mengharapkan doa kepada Sang Pencipta yang memiliki segala kekuasaan agar dengan lewat doa tersebut Allah memberikan rahmatnya, menurunkan kasih sayangnya. Dan di samping itu bagi kita berdoa kepada Allah karena kita diperintahkan oleh Allah untuk berdoa. Jadi doa kita yang kita lantunkan siang dan malam terserah dikabulkan atau tidak, tapi yang jelas kita berdoa kepada Allah li'anna doa ibadatun, karena doa itu adalah ibadah. Tapi yang pasti doa itu ada etikanya, doa itu ada caranya, dan bagi pendoa harus memenuhi etika-etika dalam berdoa, dan bagi seorang pendoa harus tahu waktu-waktu mustajabah di mana doa kita dikabulkan oleh Allah Jalla Jalaluh. Saudara-saudara dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian bahwa Allah yang ketiga, Allah akan memberikan sebuah jalan, ya, kemudahan bagi kita, dan Allah akan menjauhkan hal-hal yang membuat kita kecewa apabila kita satu itu memuliakan kedua orang tua kita. Nah, lebih-lebih ibu kita. Maka
Syarat agar kita menjadi sosok yang penuh kebahagiaan dan bisa memberikan solusi mungkin bagi keluarga kita sendiri apabila kita memuliakan ibu kita. Pada suatu hari ada seorang ulama yang menangis. Menangis seperti tangisannya anak kecil ketika ia ditinggalkan mati oleh ibundanya. Kemudian santrinya bertanya dan terheran, kenapa Syekh engkau menangis seperti itu? Bukankah engkau telah memerintahkan kepada kami agar kami tidak menangis seperti itu ketika ditinggal pergi, tinggal mati oleh kedua orang tua kami, karena semuanya pasti juga akan meninggal. Allah sendiri juga mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Kemudian sang syekh tersebut menjawab, wahai muridku, aku menangis bukan karena disebabkan kematian orang tuaku, tapi aku menangisi karena diriku sendiri. Sekarang aku tahu salah satu pintu surgaku telah tertutup bersamaan dengan meninggalnya ibuku. Mengapa selama ini ketika pintu itu terbuka tidak aku manfaatkan dengan sebaik-baiknya? Mengapa ketika pintu itu terbuka aku jarang memasukinya? Tapi setelah ini pintu itu tertutup selama-lamanya. Wasainal insana biwalidayhi ihsana. Allah telah mewasiatkan kepada kita di dalam surat Al-Luqman agar kita memuliakan kedua orang tua kita. Wahnan ala wahnin. Derita di atas derita tatkala mereka melahirkan, mengandung, melahirkan dan membimbing kita semuanya. Oleh karena itu saya ulangi lagi, agar kita tidak kecewa, mudah kecewa, agar hati kita dijauhkan dari kekecewaan dalam hidup ini. Yang pertama, selalu bersama dengan Al-Quran. Interaksi kita dengan Al-Quran, bacaan tilawah kita atau murojaah kita bersama Al-Quran. Yang keduanya, jangan lupa untuk berdoa. Berdoa kapanpun, lebih-lebih di keheningan malam, tatkala anak-anak kita tidur. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Wahai orang yang berselimut, bangunlah. Lakukanlah salat meskipun itu sedikit sebentar. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Wa thiyabaka fatahhir. Cucilah bajumu, cucilah hatimu untuk mengadakan doa-doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah memuliakan kedua orang tua kita. Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak untuk aku hormati, muliakan? Ummuka. Lalu siapa lagi ya Rasulullah setelah itu? Ummuka. Lalu siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka. Summa abuka. 3 kali disebut ibu, kemudian baru bapak. Artinya ada skala prioritas. Biru aba'akum tabarrukum abna'akum. Berbaktilah kepada kedua orang tuamu, maka anak-anakmu pasti akan berbakti kepadamu. Demikian saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah, semoga pertemuan yang sederhana dan singkat ini bisa mengingatkan lebih-lebih untuk diri saya pribadi agar hati ini tetap bahagia, tidak mudah kecewa, karena kita punya ikatan yang kuat. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Al-afu minkum, hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.